Halo Sobat YouTube, selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini ya kita akan membuat slide di PowerPoint yang kita ambilkannya dari Excel ya. Slide dari PowerPoint, MailMate dari PowerPoint dari Excel ke PowerPoint. Ini misalkan di sebuah kasus ya, ini ada 40 data. Yang 40 ini nanti akan kita tampilkan di slide di PowerPoint. Ini saya ambil contoh adalah untuk tampilan purnasiswa ya, tampilan purnasiswa seperti ini atau wisuda. Tampilan wisuda seperti ini, oke. Untuk data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 ya seperti ini. Oke. Seperti ini hasil dari slide-nya ya. Nanti kita tampilkan di depan. Atau kalau mau dibuat dari cetak juga bisa dibuat PowerPoint. Kemudian nanti kita print ya untuk sertifikat. Oke, seperti ini. Terus untuk slide-nya nanti silakan bisa diatur. Oke, begitu sobat. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pembuatannya. SD Flora. Oke. Ini ada nomor, nama, kelas, nama ayah ibu, cita-cita dan putra atau putrinya ya. Oke. Mungkin nanti kita akan pakai nomor ya, pakai nomor absen. Kemudian ini nanti ada nama, kelas, ayah, ibu dan sebagainya. Ya, data dari yang ada di sini nanti kita tampilkan di slide wisuda ya, atau purnasiswa atau acara lain yang kita ingin menampilkan nama-namanya satu persatu. Kemudian nama itu nanti kita panggil ke depan. Ini ada melatih, kelasnya apa. Ya langsung saja sebelum nanti masuk ya, sebelum nanti ke PowerPoint, maka data yang ada ini akan kita MailMate dulu ke Word. Jadi kita sebenarnya pakai 3 aplikasi ya. Aplikasi Excel, kemudian Word dan juga PowerPoint. Oke, langsung saja kita buat dokumen Word-nya ya. Ini Word, silahkan dibuka. Ini tak tampilkan kedua layar ya, biar kelihatan. Ya, data dari layar sebelah kanan ini, data ini nanti akan kita panggil atau kita MailMate namanya ya. Sehingga per halaman ini nanti akan menampilkan satu baris ya. Tiap halaman nanti akan menampilkan satu baris. Misalkan nanti ada nomor, nama, kelas. Ketika nanti di sini ada 40 siswa, maka nanti akan ada 40 data di Word. Gitu ya, gampang ya. Oke, langsung kita praktekkan. Ini langsung ke mailing. Saya besarkan ya, nanti saya kecilkan lagi. Mailing, kemudian kita akan ambil data dari Excel yang kita buka tadi. Mailing, kemudian step by step MailMate widgets. Oke, akan muncul MailMate seperti ini. Cukup mudah, tinggal kita next saja. Muncul lagi next. Lagi kemudian use an existing list ya, jadi kita akan menggunakan nama dan alamat yang ada di database. Maka silakan diklik browse. Kemudian namanya adalah data siswa SD ya. Pada langkah ini nanti akan menampilkan sheet yang akan kita pilih ya. Ini sheetnya yang kita gunakan adalah sheet 1 ya, karena kita hanya pakai sheet 1. Kita pilih sheet 1 saja. Nanti bisa jadi di lain kesempatan ada beberapa sheet di sana yang nanti mau ditampilkan ya. Oke, sobat, langsung aja karena hanya satu plan kita pilih sheet 1. Oke. Datanya adalah ini ya. Oke. Kita nanti akan menggunakan beberapa data yang ada di sana. Kita masukkan ini ya. Kita tampilkan kedua tampilan. Ya, biar mudah memahami dari sobat semua. Oke, langsung kita panggil nanti di insert ya, insert math field. Nomor
Oke. Kemudian kurang besar. Saya besarkan ya biar kelihatan. Oke, sobat. Ini ya, nanti ada nomor. Nanti akan kita panggil ke sini. Kemudian kita ambil lagi di insert field ada nama ya. Nanti setelah nama kita akan menampilkan kelas ya. Enter lagi. Nanti ada nama ayah. Kemudian nama ibu. Oke. Kemudian cita-cita. Cukup seperti ini ya. Nomor, nama, kelas, nama ayah, ibu, dan cita-cita. Oke. Dari sini. Oke, nama, ayah, kelas. Coba kita cek apakah berfungsi ya. Kita cek dulu. ABC preview. Nih, ABC preview. Oke, baris 1 melati, kemudian 6A terate apel. Cita-citanya menjadi dokter, ini baris pertama, kelihatan ya. Kemudian ini kita next lagi ya. Kedua, next record. Mata akan menampilkan data kedua sama angka. Data ketiga di sini cemara, kemudian data keempat mangga ya. Oke, cukup jelas ya. Kemudian untuk formatnya ya, untuk stylenya ini saya pilih nomor itu sebagai heading. Kemudian nama yang penting beda. Yang penting beda ya. Kemudian ini sebagai heading 2. Kelas itu nanti heading 3. Ayah heading 4. Ibu heading 5. Kemudian untuk cita-cita terakhir heading 6. Itu ya. Oke, berarti kita sudah punya data seperti ini. Nomor, nama, kelas. Kita cek mailingnya. Oke, fungsi ya. Kelasnya. Ya, kalau sudah, silakan kita finish di sini ya. Finishnya akan kita ini edit individual dokumen, sehingga nanti akan ada 40 dokumen dari tabel tadi ya. Nih ada all, berarti semua from 1 karena satu ada data semua boleh. Tapi terkadang di all ini kalau ada data kosong di bawah kadang tetap masih ikut terekspor ya. Sehingga saya pilih ini aja 1 sampai 40. Nanti ada 40 data atau 40 siswa. Oke. Ini sudah terekspor ya. Ada 40, coba kita cek halaman 1, 2, kita scroll aja ke bawah sampai nanti ke 40. Jadi ada 40 lembar. Data ke 40 seperti ini. Dan seterusnya. Kalau sudah silakan disimpan ya, jangan lupa disimpan. Ke importnya kita ke PowerPoint, dia dikenali sebagai heading berapa. Langsung saja silakan dibuka untuk PowerPoint-nya. Oke, buat dokumen baru, silakan dokumen baru berapa. Ya, silakan yang pertama kali setelah terbuka adalah men-setting desain ya, desain ukurannya berapa, layoutnya berapa. Ya, silakan di setting. Ya, setelah itu kita akan mengatur isi yang ada di sini. Kita akan mengatur template-nya. Silakan diklik view. Terus ini ada master slide masternya ya, yang sebagai template-nya yang akan nanti kita setting. Oke, size gitu ya. Kemudian ini ada beberapa ukuran. Silakan di paling atas itu adalah nomor. Misalkan 01 atau berapa sebagai contoh ya. Di bawah nomor tadi ada nama. Kalau mau lebih jelas bisa dicek ini ya. Ini nomor ya. Kemudian nama. Bisa dibesarkan. Nah, ini yang keyword tadi. Kemudian kelas. Nanti akan kita tarik ke sini. Setelah itu ayah kan. Setelah itu nanti ada ibu. Kemudian setelah ibu ada cita-cita. Atau kita klik cita aja, nggak masalah ya.
Oke, kita atur perataannya, rataan kiri. Kemudian ini non ya, bullet numbering-nya silakan diratakan saja sesuai dengan kebutuhan. Fontnya mungkin kalau mau diatur sama juga silahkan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya besarkan. Ada nomor, nama sebagai heading 1 sampai dengan heading 6 tadi ya. Langkah selanjutnya, silakan disiapkan dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar. Desain layoutnya seperti apa. Ya, desainnya tadi saya sebelumnya sebenarnya sudah mendesain apa ya, tampilan backdropnya ya. Nanti bisa diterapkan untuk apa? Ini bisa diterapkan untuk sertifikat boleh, atau nanti mau diterapkan ke apa, slide ya, slide di layout depan ya. Ini saya membuat seperti ini kalau lebih tampilannya nanti. Ya, oke. Coba kita fullkan. Nah, seperti ini nanti ya. Ya, bagian atas akan kita isi. Kita isi nama, kemudian ini nanti kita isi kelas, ayah, ibu, dan sebagainya. Ini kita taruh paling bawah ya. Bring send to back. Nah, ini tadi ada seperti ini. Ini nama ayah dan sebagainya. Digeser, dipaskan di sini ya. Diatur ukurannya. Silakan dibesarkan ya seberapa. Oke. Ini mungkin ya. Untuk nama, fontnya silakan dipilih yang paling cocoknya seperti apa. Oke. Ayah, ibu. Oke. Nanti untuk nama, ini saya buat paling besar ya untuk nama. Seperti ini. Oke, nama itu kan. Misalkan di sini saya buat warna merah itu dan nama kelas ya. Tapi kelasnya nanti ukurannya lebih kecil. Nama kelas untuk nama lebih besar itu ya. Kemudian selanjutnya nanti untuk ayah dan ibu misalkan ini satu warna ya. Sekarang dibuat biru ya, ayah ibunya siapa. Terakhir nanti cita-cita kita mau dikasih yang cerah silahkan apa, bebas ya. Yang penting nanti warnanya berbeda. Ya, kurang lebih seperti ini. Kembali ke slide yang paling atas ya. Nama, kelas, ayah, ibu, dan juga cita-cita. Oke, seperti ini. Kelasnya 30. Ayah, ibu mungkin mau dibesarkan lagi. Kemudian untuk cita-citanya boleh ditambahkan lagi ya. Kurang lebih seperti ini nanti untuk settingannya, nama, kelas. Oh ya, satu lagi yang kelupaan adalah nomor ya. Nomor silahkan nanti di center saja. Pilih apa ya? Bebas ya. Ini kan untuk nomor saya buat seperti ini, besar ini ya. Ini nomor urut. Mau dibuat warna hijau misalkan atau apa. Silahkan ya. Nomor 1, nama, kelas, ayah, ibu, dan cita. Oke, kalau sudah seperti itu silahkan kembali ke view. Ini masih ada di settingan master ya, di settingan master. Settingan master, sehingga perlu kita kembali ke tampilan normal lagi ini. Klik. Nah, sudah ya, ada nama, kelas, ayah, ibu, dan cita. Setelah itu tadi ada file bird ya, yang tadi sudah kita buat tadi. Silahkan nanti bisa kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke dalam slide kita. Nanti dipilih nih slide from outline, edit individual wisuda SD. Cerap ya, kita tunggu. Masih proses ya. Oke, kita berhasil kita masukkan dari
1, 2, 3, dan seterusnya ini ya. Oke, kita cek sampai 40 ya. Sudah masuk. Tapi pertanyaannya kenapa kok belum bisa bisa muncul di template-nya. Oke, langsung saja untuk menerapkan template ke sini, klik kanan, kemudian layout, kemudian silahkan diklik nih. Ya, yang tadi kita buat ya. Master yang tadi kita buat, kita klik. Ya, klik, oke. Seperti itu. Silakan nanti bisa di blok semua, diklik bagian kiri ini, kemudian Ctrl A. Ya, kemudian nanti silakan untuk layout, kita pilih itu ya. Oke. Ini yang atas tidak kita pakai ya, kita hapus saja tadi. Ya, kita sudah punya 40 slide ya. Jadi tampilannya masih tampilan font awal tadi ya. Ini kita reset, silahkan di blok semua, Ctrl A di bagian kiri ini, kemudian klik kanan, reset slide. Nah, oke, celing gitu ya. Oke, sudah muncul ini reset slide 1 sampai 37. Coba kita cek dari pertama. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Tapi belum menarik ya. Silakan bisa ditambahkan apa ini ya? Transition ya. Silakan nanti bisa ditambahkan transisi yang menarik ya. Nanti yang seperti apa? Mana yang bisa digunakan nanti untuk wisuda? Apakah seperti ini menarik? Atau nanti yang lain ya, silahkan. Ya, silahkan seperti ini atau yang lain. Kalau mau transisi sama ya seperti pelajaran yang lain. Nah, ini langsung di apply all saja. Ini kalau settingan di transisinya sama ya. Oke, langsung kita slideshow. Kita cobakan hasilnya seperti apa. Oke, lihat nanti tampilannya seperti ini ya. Kita akan membuat tampilan seperti ini 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga ketika sudah masternya selesai, maka cukup mudah ya nanti untuk membuat tampilan yang lain. Bahkan sampai ratusan ataupun ribuan slide ya, nanti cukup mudah. Ya oke, gitu sobat. Kita cek sampai dengan slide terakhir ya. Oke. Kalau terlalu lambat, silahkan nanti bisa di setting dengan slide yang lain ya. Oke, selamat mempraktekkan, selamat mencoba. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, sekian dan terima kasih.